memang bilang sama santri-santri saya, kalau belajar tasawuf, belajar sirah nabawiyah, kalian ngantuk, itu salah tapi masih agak mending. Kenapa? Karena cuma diceritai saja, Nabi Muhammad begini, sahabat ini cuma dengar saja. Tapi kalau belajar fikih ngantuk, itu keterlaluan kalian, saya bilang. Kenapa? Berarti kan otaknya nggak digerakkan gitu. Kalau berpikir tuh biasanya nggak ngantuk, gitu saya bilang. Bermasalah otaknya. Jadi dalam arti kalau yang pegang kitab dan mau ngikuti betul, insya Allah nggak ngantuk. Karena otak itu tengok dari tadi kita kan, terputar otak kita membayangkan kok bisa begini, begitu segala macam. Ini paham di sini sampai rumah samar lagi nanti. Sampai rumah bisa samar lagi. Padahal kitabnya sudah dibaca lagi, cemana tadi ini masalahnya. Sering dah saya alami seperti itu. Waktu depan Mu'alim Supriyadi, Masya Allah, terang betul. Sampai rumah redup balik ini. Tak paham, cemana tadi ini jelaskannya. Kata-kata ini. Sama, semua proses belajar itu begitu. Tapi akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali diulang, barulah duduk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Dan gugur itu ya. Masih tentang mahar. 5 baris dari bawah. Halaman 155. Dan gugur setengah isi kawin, gugur setengah mahar dengan ditalaknya dahulu daripada dukhul. Kalau diceraikan seorang wanita, seorang istri sebelum dijima, maka gugur separuh maharnya. Dan melengkapi talak itu barang yang apabila diserahkan talaknya kepada istri. Begitu juga kalau kata suaminya, terserah kau. Kalau kau mau cerai, cerai. Kalau tidak, ya tidak. Pokoknya talak ini ku serahkan kepadamu. Dia bilang, ya udah cerai. Nah, itu jatuh. Sama saja lah. Atau ditaklikkan talak atas perbuatannya. Atau ditaklikkan talak atas perbuatan istri. Sama ada talak itu bain atau raj'i. Nah, ini yang unik. Talak belum dukhul tapi bisa raj'i. Kita kan tahu nanti di pembahasan iddah ya. Pembahasan iddah, kalau perempuan ditalak sebelum dijima, itu maka tidak ada iddah baginya. Karena memang di antara hikmahnya iddah itu memastikan kosongnya rahim, kan itu di antara hikmahnya. Kalau orang nikah lalu bercerai, itu si perempuan nggak boleh langsung nikah. Kenapa? Karena salah satu di antara hikmahnya, kalau dia langsung nikah, lalu kita katakan sebulan kemudian ketahuan hamil, ini cerai sama suaminya. Sama suaminya udah dukhul, udah jima, cerai. Seminggu kemudian perempuan ini nikah, sebulan kemudian ketahuan hamil. Ini kan samar. Hamil dari suami pertama atau hamil dari suami kedua, kan gitu. Maka dianjurkan atau disyariatkanlah iddah sampai 3 kali suci. Biasa perempuan kalau udah 3 kali haid, yaitu bukti bahwa rahimnya itu kok kosong. Kalau yang tak haid lagi 3 bulan nggak ketahuan, berarti rahimnya itu kok kosong. Nah, baru silahkanlah nikah. Kalau nanti hamil bisa dipastikan bahwasannya itu dari suaminya yang baru, kan gitu. Nah, kalau perempuan nikah belum pernah dijima sama suaminya, belum pernah dukhul, tiba-tiba ditalak, pasti kosong nggak nih rahimnya? Ya pasti kosong. Ya ngapain iddah, kan gitu. Di antara hikmahnya ya. Nah, di antara hikmahnya ngapain iddah? Ya udah dia mau nikah langsung, boleh memang begitu. Nah, tapi di sini disebut kalau perempuan ditalak sebelum dukhul, maka jatuh atau gugur separuh maharnya. Baik talaknya itu bain atau raj'i. Loh, kok bisa rujuk? Nggak punya iddah.
ini ada istilah-istilah yang harus kita jelaskan dulu. Ada namanya talak itu talak bain. Ada namanya talak itu talak raj'i. Apa itu talak bain? Talak bain talak yang tak bisa rujuk. Talak yang tidak bisa rujuk. Nah, kalau talak raj'i, talak yang bisa rujuk di masa iddah. Jadi talak bain itu talak yang udah nggak bisa rujuk. Kalau mau bersama lagi nikah ulang. Nah, itulah dia. Itu talak bain. Nah, jadi contohnya mana? Ya contohnya itu tadi. Ditalak sebelum dijima. Bisa rujuk enggak? Enggak, orang dia nggak punya masa iddah. Karena rujuk ini hanya bisa dilakukan di dalam masa iddah. Lah kalau perempuan yang nggak punya masa iddah, gimana rujuknya? Perempuan yang ditalak sebelum dijima tak punya masa iddah. Boleh dia langsung nikah? Boleh. Kalau tak punya masa iddah, kapan rujuknya? Orang rujuk itu ada di masa iddah. Ah, itu makanya. Tapi disebut pula ada talak sebelum dukhul tapi roj'i, bisa rujuk. Ah, ini kasusnya. Nah, tetapi kemudian daripada selesai iddahnya, nanti balikkan maharnya setelah selesai iddah, barulah pasti gugur separuh mahar. Bagaimana kasusnya? Maka surah itu artinya gambaran. Contoh kasus, gambaran kasus talak roj'i dahulu daripada dukhul. Talak roj'i tapi belum dukhul. Ini memang agak, mohon maaf, agak payah. Kejadiannya agak payah, tapi dibahas oleh ulama. Talak yang bisa rujuk padahal belum dukhul. Bahwa ada ia, kemudian daripada memasukkan maninya. Nah, maka adalah ia talak dahulu daripada dukhul sebelum jima, tetapi raj'i. Begini. Ada pasangan suami istri, tak mau hubungan badan dulu, misal karena belum mau punya anak, ini itu segala macam lah misalnya. Nah, jadi mohon maaf, terkadang kan banyaklah cara mereka untuk menyalurkan syahwatnya. Sampai akhirnya dengan cara yang mereka tahu, yang mereka pilih, inzallah si suami. Inzal, faham inzal ya? Inzal, ya mohon maaf bahasanya keluar mani. Diambillah sama si perempuan ini mani suaminya, mohon maaf, dimasukkan ke dalam farajnya, dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kalau dari segi kemungkinan, ada nggak kemungkinan bisa hamil? Kemungkinan kecil sekalipun. Ya ada, namanya mani dimasukkan ke situ, kan adalah. Walaupun mungkin dari segi medis, oh itu nggak bisa begini begitu segala macam. Tapi memandang ini perbuatan yang memang begitulah jalan hamil itu kan gitu. Mani masuk ke dalam faraj kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya itu dia lakukan, nah ini tadi Pak Isan nanya, walaupun berdosa pelaksanaannya, berdosa nggak yang seperti itu? Nanti hukumnya sama kayak jadi bayi tabung. Kalau dari suaminya itu nggak dosa, tapi kalau dari orang lain maka dosa hukumnya. Bayi tabung itu kan udah difatwakan MUI kalau dari suami dan istri yang sah. Nah, itu kan suami mengeluarkan maninya, kemudian dibuahi di luar, baru dimasukkan lagi ke dalam tuh. Nah, seperti idkhalul mani tadi, memasukkan mani tadi. Nah, istri kan beda dengan perbuatan sendiri, dia menggoyang-goyangnya. oh, mohon maaf, ini kan maka saya katakan tadi dengan cara mereka, artinya mereka ini yang halal lah. Mohon maaf lah. Nah, payah ulang bahas banyak anak-anak. Pokoknya pahamlah begitu. Pokoknya yang halal tapi inzal. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau itu dilakukan karena memang begitulah biasanya proses hamil, dengan masuknya mani ke dalam diri seorang wanita, maka dia beriddah. Khawatir dia hamil. Tapi udah jima belum ini? Belum. Maka jadilah talak roj'i sebelum dukhul.
talak roj'i sebelum jima. Nah, khair. Berarti masih ada kemungkinan bisa rujuk, bisa. Kenapa? Karena si istri punya iddah. Nah, itu tadi. Ternyata sampai habis iddah tak dirujuk-rujuk sama si suami. Maka gugurlah separuh mahar. Itu tadi. Jadi gugur separuh maharnya nanti setelah selesai iddah. Nah, yang faham, yang tak paham nanti diulang-ulang lagi. Nah, muzakarah tadi cemana aku tak paham. Nah, prakteknya itu gimana? Kok bisa? Ah, itu tadi. Nantilah itu dah. Nah, itu. Nah, daripada tetapi roja'i iya. Nah. Dan seperti talak itu tiap-tiap bercerai tiada daripada istri dan tiada dengan sebabnya istri. Jadi begini, memang pelan-pelan betul lah. Nah, mana tahu nanti ada yang jadi kuah, ada yang jadi tuan kadi. Nah, kalau ada suami mentalak istri sebelum jima, sebelum dukhul, mahar gugur separuh. Misal nikah maharnya berapa? 20 juta. Nah, udah dikasih ke istri ataupun belum, terserah. Kalau belum dikasih, ternyata diceraikan sebelum jima, suami wajib ngasih 10 juta saja. Kalau sudah dikasih cash 20 juta, ternyata cerai sebelum jima, maka istri wajib balikkan 10 juta. Nah, gitulah, terserah mau sudah diberi atau belum diberi. Nah, sama hukumnya dengan talak sebelum dukhul. Perhatikan, sama hukumnya dengan talak sebelum jima adalah segala bentuk perpisahan yang bukan disebabkan oleh istri dan bukan dari pihak istri. Berarti memang dari pihak suami. Nah, seperti Islam suami. Ada misalnya orang Nasrani sama Nasrani atau Yahudi sama Yahudi, tapi ini mungkin lebih payah contohnya. Yang setelahnya saja lebih enak. Atau murtadnya suami. Misal begini, suami istri nikah sama-sama Islam. Belum sempat dukhul, belum sempat jima, suaminya murtad. Na'udzubillah. Maka ini terjadi perpisahan nggak ini? Harus berpisah, nggak boleh muslimah dengan orang kafir. Suaminya murtad, pisahlah nikahnya. Terjadi perpisahan. Pertanyaannya, ini perpisahan gara-gara istri bukan? Bukan. Dengan sebab istri? Bukan juga. Bukan istri yang mau dan bukan dari sebab istri. Maka karena ini dari sebab suami, hukumnya sama seperti talak sebelum dukhul. Paham maksudnya ya? Nah, separuh juga. Murtad suaminya, nah pisah, istri wajib balikan separuh. Nah, ini contoh perpisahan yang bukan dari istri dan bukan keinginan istri. Nah, walaupun dibalikan. Atau li'annya suami. Ini banyak istilah yang kita belum sampai. Li'an ini menuduh istrinya berzina. Berarti kan terjadi perceraian. Tapi dari pihak siapa ini? Dari pihak suami. Tadi suaminya nuduh, oh istriku ini berzina, begini segala macam. Aku berani li'an. Li'an itu sumpah 5 kali. Nah, 4 kali sumpah biasa, kali kelimanya pakai bahasa laknat. Dan atas Allah laknat. Oh, begitulah bahasanya. Itu makanya li'an tadi itu. Nah, jadi kalau ini dili'an itu dari pihak suami juga. Kenapa? Karena suami yang menuduh. Nah, itu juga menggugurkan separuh mahar. Dan menyusu ibu istri akan suami. Atau ibu suami akan istri. Nah, disetengahkan maharnya dahulu daripada dukhul. Ini masalah ini lagi kita bahas. Dan menyusu ibu istri akan suami. Ada seorang perempuan, misal, dinikahkan kepada anak bayi umur 1 tahun.
Boleh nggak nikah sama anak umur 1 tahun? Boleh. Boleh. Tapi yang menikahkan wali. Yang menikahkan wali. Dah. Nggak boleh lebih maharnya dari mahar misil. Menjaga hak si anak tadi. Jadi ada seorang ayah, misal sajalah. Ada anak-anak kecil. Nah, karena memang kuat betul nak bebesan ini orang nih. Wah, kita pokoknya dari dulu ngaji bareng, sekarang pun bertetangga bareng, anakmu perempuan, anakku laki. Gimana kalau dari kecil ini kita nikahkan aja orang nih? Iya, iya. Biar tak kemana-mana lagi nanti pikirannya. Pokoknya udah ada langsung pasangannya, jadi nggak pacaran-pacaran. Kalaupun mau pacaran kita arahkan sama suaminya, sama istrinya. Misal, dinikahkan lah. Anak umur 1 tahun sama anak umur 1 tahun. Saya nikahkan kepadamu, tapi kepada wali dua-duanya. Biasa kan laki-laki tak pakai wali. Tapi kalau dia masih kecil pakai wali. Nikahlah nih anak umur 1 tahun sama 1 tahun. Ternyata, nah, ibunya istri menyusui si suaminya. Ibunya istri menyusukan suaminya. Karena memang masih 1 tahun sama 1 tahun, menangis saja ini karena memang udah macam anak sendiri. Udahlah sini kata temannya. Biar ku susui. Menantunya disusui. Menantu dia disusuinya. Dah. Namanya masih 1 tahun. Kalau masih 1 tahun, ada pengaruh nggak air susu? Ada. Kalau udah lebih dari 2 tahun, baru air susu tidak berpengaruh. Disusukan. 5 kali disusukan. Maka ini suami istri jadi apa namanya? Saudara susuan. Gimana saudara susuan? Boleh nikah nggak? Boleh jadi suami istri nggak? Terpasah. Pertanyaannya, ini perpisahan gara-gara istri bukan? Bukan gara-gara maknya. Nah, maka ini kalau nanti sudah ditetapkan, wah, padahal maharnya udah ditetapkan 20 juta, berhak nanti ketika besar orang ini si perempuan dapat 10 juta. Nah, ya tak ada lah surahnya, tapi mau gimana saya mencontohkannya, gitulah kurang lebih. Atau ibu suami menyusukan akan istri, atau kebalikannya, emaknya si suami menyusukan menantunya. Samalah kasusnya begitu. Maka semua ini menjadi disetengahkan maharnya. Nah, nunggu besar dulu lah. Kalau anak kecil dikasih nggak ini nanti. Ya artinya dia berhaknya 10 juta kalau maharnya 20 juta. Ya kalau kecil itu dikasih, dipegangkan ke emaknya juga nggak apa-apa. Tapi 10 juta. Dahulu daripada dukhul. Karena dikiaskan dia atas talak. Nah. Perhatikan ini jelas ya. Kalau yang ini jelas. Nah, bersalahan, berbeda hukumnya. Kalau ada bersalahan itu berbeda hukumnya. Nah, jadi pahami kalau ada kata bersalahan maksudnya berbeda hukumnya. Nanti jangan sampai wah kitab Melayu bersalah-salahan. Itu kan bersalahan. Kalau kitab nanti ada bersalah-salahan ulama. Nah, maksudnya berbeda pendapat ulama. Bersalahan jika bercerai dengan sebab daripada istri. Beda kasus. Kalau perpisahannya sebenarnya bercerai ini bukan bercerai. Karena bercerai nggak bisa istri mencerai. Artinya terpasah atau berpisah mereka daripada istri dengan sebab daripada istri. Seperti seperti Islam istri. Istrinya masuk Islam, tetap wajib nanti kalau seandainya seperti itu, mohon maaf malah ini kasus nanti gugur seluruh mahar malahan. Seperti masuk Islam istri atau murtad istrinya. Atau murtad istrinya. Ada suami istri nikah ternyata seminggu. Nah, belum jima, belum dukhul, istrinya murtad. Berarti ini terpisah, perpisahan gara-gara siapa? Gara-gara istri. Nah kalau begini nanti gugur maharnya 100%, bukan separuh. 20 juta balikan ke suami. Kalau tadi yang gara-gara suami separuh aja. Kalau ini yang gara-gara istri wajib balikkan sepenuhnya. Atau diberi menyusu istri yang kecil bagi suami. Ini kasusnya agak payah. Begini, ada seorang suami
punya 2 orang istri. Yang satu umurnya 25 tahun, yang satu umurnya 1 tahun. Nah, nikah sama bayi nih. Satu umur 25, satu umur 1 tahun misalnya. Nah, yang dinikahkan, nah, ya udah jadi istrinya lah anak 1 tahun tadi. Ternyata si istrinya yang tua sedang menyusui, jadi ada air susunya. Mohon maaf, disusukannya istrinya madunya yang muda tadi itu. Masih setahun menangis saja, disusukannya. Jadi apa orang nih? Berdua. Ibu susu dan anak susu. Haram dalam Islam menyatukan ibu dan anak walaupun dari sisi susuan dalam satu pernikahan. Maka dua-duanya batal jadi istri dia. Dua-duanya. Kenapa? Karena haram hukumnya menggabungkan anak dan ibu. Mana yang hendak dibatalkan? Nggak adil kalau anaknya saja. Karena kan begitu jadi ibu dan anak berbarengan. Paham maksudnya? Jadi ibu susu dan anak susuannya kan berbarengan. Mana yang hendak dibatalkan? Oh, anaknya sajalah. Kenapa anaknya? Ya karena yang ini duluan nikah. Bukan, ini masalah terharamkannya itu bareng-bareng. Maka saat itu juga dua-duanya langsung terpasah. Yang kecil terpasah, yang tua pun terpasah misalnya. Nah, itu tadi. Belum duhul pula. Nah, maka yang seperti ini pertanyaannya, ini terjadi perpisahan gara-gara siapa? Gara-gara si istri. Maka si istri yang besar wajib memberikan sepenuh mahar balikan. Ini yang istri kecil gimana? Maharnya gimana? Gara-gara dia bukan perpisahan ini? Enggak, istri yang kecil. Bukan gara-gara dia nggak punya ikhtiar kan gitu. Maka kalau belum dijima bukan gara-gara dia, gimana maharnya? Separuh. Tapi yang wajib bayar separuh istri tua. Istri yang besar gitu. Double dia. Udah punya dia dibalikkan, tapi dibalikkan separuh oleh dia. Nah, itu di pinggirannya sebenarnya ada. Kalau yang punya kitab Melayu, di pinggirannya ada. Coba kita baca supaya lebih jelas. Yang angka 5 dalam kurung tuh, nampak ya? Sebelah kanan. Yakni memberi menyusu istri yang besar akan istri yang kecil dan terpasah nikah keduanya. Jadi dua-duanya langsung lepas dari pernikahan. Tiada harus, artinya tidak boleh menghimpunkan antara ibu dan anaknya. Dan jika daripada rodok, walaupun daripada susuan, nggak boleh dua-duanya jadi istri dikumpulkan. Nah, rodok sekalipun. Dan gugur mahar istri yang besar. Kalau istri yang besar gugur 100%. Nah, dan wajib bagi istri yang kecil setengah mahar diambil oleh suami daripada istri yang besar. Nah, itu. Jelas ya? Nah, tadi itu tadi kalau seandainya terjadi, dan ini dari pihak istri yang besar, dia yang menyalah disusukannya pula. Nah, ini masalah susuan ini hati-hati. Kemarin saya di Medan mengisi pengajian di satu daycare. Ibu tahu, Bapak tahu daycare? Daycare itu tempat penitipan bayi. Jadi ada anak-anak umur 6 bulan, bahkan ada yang masih umur sebulan. Tapi emak ayahnya sibuk betul. Jam 6 pagi udah dititip anak tuh di daycare tadi. Dititip di daycare tadi, nanti jam 8 malam dijemputlah pulang. Pokoknya punya anaknya malam hari aja lah. Nah, siang titip ke orang. Dua-duanya bekerja. Itu satu ruangan itu kata mereka adalah sekitar 12-15 bayi. Kecil-kecil. Nah, yang jadi masalah, terkadang ibunya, emaknya, mohon maaf, dibotolkannya asinya dari rumah. Kemudian dikasih kepada, itu tadi, ini untuk anakku ya, gitu. Ini asi. Nah, yang jadi masalah, terkadang tertukar-tukar orang tuh lah. Nah, itu deh. Udahlah sama ya, susukan sana, susukan ini. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya wanti-wanti, itu jangan tertukar-tukar. Kalau susu Denkau yang tertukar-tukar nggak apa-apa, saya bilang.
Kalau susu SGM kalian tukar-tukar nggak masalah, paling mencret aja anaknya kalau nggak cocok kan gitu. Tapi kalau ASI-nya tertukar-tukar, wah itu jadi saudara susuan yang tertukar nanti itu jadi. Nah itu deh. Oh iya Ustadz ya iya. Nah itulah hati-hati. Saya pun baru tahu kasus begitu. Kalau nggak ngajar di situ nggak terbayang saya ada yang masih perlu dihati-hatikan seperti itu. Nah, makanya saya bilang kasih nama betul. Jangan sampai tertukar. Kadang kan mirip semua. Ini punya siapa udah menangis anaknya kasihkan aja. Wah itu tak jelas. 5 kali menyusu jadi anak susuan orang. Nah besar tak karuan nanti. Atau bisa jadi ini kuat diminum habis kawan tuh kasih minum. Nah itu. Jadi maka itu tadi hati-hati kalau ada gitu. Di sini insya Allah belum ada. Di sini emak-emaknya masih pada bisa ngurus anak. Di Medan dah ada begitu. Nah, jam 8 malam pulang baru. Nah, pulang udah tidur anaknya. Pagi anaknya belum bangun udah titipkan lagi. Nah, begitu nanti anaknya bandel. Nah, udah capek aku membesarkan kau. Tak kapan besarkannya? Ada orang saja yang apa? Nah, yang herannya yang ngurus tuh banyak anak gadis. Nah, tadi. Yang ngurus banyak anak gadis. Nah, tadi akhirnya untungnya lah saat itu yang takdirkan Allah ke situ pembahasan tentang mahram pula. Nah, jadi itu jadi peringatan tuh orang tuh. Nah, tapi memang kata orang tuh tak banyaknya Ustadz yang pakai ASI, banyakan susu formula juga. Tapi kalau misalnya nanti saya bilang ada memang yang ngasih ASI, jangan sampai tertukar-tukar. Bahaya nanti. Anak orang jadi saudara susuan tanpa sadar. Nah, kalau sama susu lembu tak apa-apa. Nah, jadi lembu itu tak bisa jadi ibu susuan. Nah, ini masalah susu menyusui ini hati-hati. Jangan sembarangan. Nah. Kemudian atau dipasah oleh istri dengan aib suami. Suaminya punya cacat, entah lepra, entah sopak atau al-jabbu. Nah, atau al-ain al-unnah, al-jabbu terpotong, al-unnah tidak berfungsi. Akhirnya istrinya bilang, aku mau pasah. Ini yang mempasah siapa nih? Istri. Ah, maka itu juga sama, nanti balikkan mahar penuh. Atau dengan sebab istri, seperti pasah oleh suami dengan aib istri. Ini kalau masalah aib, mohon maaf, istri dua-dua kena. Kalau yang cacat si suami, istri menuntut pasah, berarti yang mau cerai siapa? Istri. Maka dia gugur mahar penuh kalau belum dukhul. Kalau yang cacat istri yang mau mencerai suami, kenapa suaminya mau cerai? Gara-gara istrinya cacat. Begitu pula dalam syariat itu dipandangnya. Jadi tetap gugur juga 100% maharnya, balik lagi ke suami. Mohon maaf untuk aib cacat nikah ini, istri memang di sini agak tersudutkan. Nah, tapi ya insya Allah jarang kejadian. Nah, mau yang cacat suami, mau yang cacatnya istri, itu tetap. Nah, balik 100%. Iya, cacatnya yang 5 kemarin yang udah kita bahas ya sini. Udah kan? Cacat udah, cacat nikah udah kita bahas ya. Ya. Dengan sebab yang tersebut. Nah, maka bercerai dengan sebab yang tersebut itu menggugurkan sekalian. Sekalian itu artinya semua isi kawinnya. Nah, semua isi kawinnya. Nah, dan jika bercerai dengan sebab daripada keduanya, dua-duanya yang jadi sebab bercerai, seperti murtad keduanya, bareng-bareng murtad. Na'udzubillah. Itu bukan tetap jadi suami istri, tapi harus terpasah nikahnya. Gara-gara siapa nih? Gara-gara istri iya, gara-gara suami juga iya. Nah, kalau seandainya, nah dengan sebab daripada keduanya seperti murtad keduanya, nah, maka di sini ada bahasanya pertanyaan. Maka apakah ia seperti hukum murtad istri jua, sehingga gugur seluruh maharnya,
Atau seperti hukum murtad suami. Nah, maka disetengahkan maharnya. Nah, padanya dua wajah. Untuk masalah ini ada dua pendapat. Mana yang paling sahih? Mensahihkan yang pertamanya oleh Ruwayani. Imam Ruwayani menganggap ini seperti murtadnya istri. Nah, ini seperti murtadnya istri. Nah, ada pendapat ini Imam Ruwayani dan lainnya. Dan mensahihkan yang keduanya oleh Mutawalli. Kalau Imam Mutawalli menganggap ini murtadnya suami, sehingga maharnya separuh. Mana yang muktamad? Dan lainnya, itu artinya selain Imam Mutawalli, maka ialah yang muktamadnya. Yang muktamad pendapat Imam Mutawalli dihukumi maharnya setengah, bukan gugur semua. Ini yang muktamadnya. Nah, saya memang bilang sama santri-santri saya, kalau belajar tasawuf, belajar sirah nabawiyah, kalian ngantuk, itu salah tapi masih agak mending. Kenapa? Karena cuma diceritai saja, Nabi Muhammad begini, sahabat ini cuma dengar saja. Tapi kalau belajar fikih ngantuk, itu keterlaluan kalian, saya bilang. Kenapa? Berarti kan otaknya nggak digerakkan gitu. Kalau berpikir tuh biasanya nggak ngantuk, gitu saya bilang. Nah, Bermasalah otaknya. jadi dalam arti kalau yang pegang kitab dan mau ngikuti betul, insya Allah nggak ngantuk. Karena otak itu tengok dari tadi kita kan, terputar otak kita membayangkan kok bisa begini, begitu segala macam. Nah, ini paham di sini sampai rumah samar lagi nanti. Sampai rumah bisa samar lagi. Padahal kitabnya saya dibaca lagi cemana tadi ini masalahnya. Sering dah saya alami seperti itu. Waktu depan Mu'alim Supriyadi, Masya Allah, terang betul. Sampai rumah redup balik ini. Tak paham, cemana tadi ini jelaskannya. Kata-kata ini. Sama, semua proses belajar tuh begitu. Tapi akhirnya sekali, dua kali, tiga kali diulang, barulah duduk. Nah, jadi ini nanti memang yang bikin ilmu tuh hidup, tak mati. Nah, tak padam dia itu. Innama hayatul ilmi bimudzakaratiha. Sesungguhnya ilmu tuh hidup dengan dimuzakarohkan. Habis ini duduk baca ulang lagi balik. Cemana tadi pemahaman? Begini begitu ada. Itu yang bikin kuat ingatan tadi. Nah, jadi alhamdulillah dengar di daerah Kuala Tanjung ini ada kelompok-kelompok muzakaroh, baca kitab, ngulang-ngulang, bagus tuh seperti itu. Nah, kami di pesantren dulu begitu. Habis ngaji sama guru, sama Syekh Nuruddin, sampai kamar kami punya prinsip jangan nyenyak tidur sebelum jelas. Maka kami ulang lagi. Ini tadi maksud gimana? Begini, begitu. Ah, udah paham betul, barulah tidur nyenyak bisa. Nah, jadi itu tadi supaya hidup dimuzakarohkan. Dan wajib sekalian isi kawin. Udah sejam lebih. Iyalah, udah pusing dah. Nah, nanti dan wajib sekalian isi kawin yang akan datang.